untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita meminta Allah dengan menjelaskan yaitu bismillah secara sendiri. Caranya nasihat yang akan disampaikan Al-Ustaz kepada Al-Ustaz Al-Fadl. Fadl masyhuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya para ikhwah dan para akhwat sekalian, nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah kepada Islam. Dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, insyaallah, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya di atas Islam dan menghidupkan kita di atas Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada orang yang telah menjadi sebab hidayah tersebut. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan mempelajari bersama sebuah kitab akidah yang ditulis oleh seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Muhammad Jamil Zainul rahimahullah, meninggal dunia pada tahun 2014 Masehi atau 1435 Hijriah. Dan beliau pernah belajar dengan Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah, memiliki banyak karangan yang bermanfaat. Di antaranya adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari, yang beliau beri nama dengan Khud Aqidataka minal kitab wa sunnah sahih. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Beliau memberi judul kitabnya dengan seperti itu, mendorong kita semuanya untuk mempelajari akidah yang merupakan fondasi agama kita, yang kalau benar tidak seseorang maka akan baik agamanya. Sebaliknya, kalau akidah seseorang rusak maka akan rusak agamanya. Dari mana kita mengambil akidah yang sahih tersebut? Akidah yang benar tersebut tidak lain dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW yang sahih. Nah, beliau sebelum membahas tentang masalah atau berbagai permasalahan di dalam masalah akidah, beliau menulis di sini mukaddimah. Dan sebagaimana tadi dari Mas Winarna
Allah. Dan saya juga menguatkan langkah baiknya kita masing-masing berusaha untuk mengikuti kajian dan menulis, karena mungkin di sana ada faedah yang bisa dicatat. Dan alhamdulillah dari pihak panitia sudah menyediakan, meskipun hanya beberapa saja ya. Jadi bisa insya Allah apabila memungkinkan, yang lainnya juga bisa mendapatkan teksnya ya, secara cetak. Baik, kita langsung mulai karena 30 halaman kurang lebih kitab ini, dan insya Allah kan kita ulas bersama dalam 5 sesi. Alhamdulillah kitab ini sudah beberapa kali kita ajarkan, karena kemarin kita di Bontang di Timur sama para ikhwah kita bisa menyelesaikan dalam 4 sesi. Maghrib, kemudian dilanjutkan nanti subuh, kemudian 2 sesi yang lain sebelum zuhur. Kalau 4 sesi saja bisa, soalnya kita 5 sesi lebih rendah, gitu ya. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki nama-nama husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menyelesaikan kitab ini, memahami dan juga mengamalkan di sini. Baik, dia mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian menyebutkan sebagian dari nas yang ada di dalam khutbatul hajah, dan di situ ada pujian kepada Allah, memohon pertolongan, memohon ampun, berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan kejelekan amalan. Kemudian bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Setelah itu beliau mengatakan, amma ba'du fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidati. Beliau mengatakan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting di dalam masalah akidah. Karena permasalahan akidah ini luas dan juga banyak. Beliau menyebutkan di sini beberapa permasalahan yang penting dalam masalah akidah, dan dibuat oleh beliau bentuknya adalah tanya jawab. Bagaimana terlihat? Ada pertanyaan, kemudian disebutkan jawabannya oleh beliau. Dan cara seperti ini diharapkan bisa lebih mudah dipahami, karena di situ ada pertanyaan yang menjadikan seseorang berpikir, kemudian setelah itu dia mengetahui jawabannya. Dan Nabi SAW dahulu ketika mengajarkan para sahabat, terkadang beliau juga menggunakan metode bertanya. Ya, seperti misalnya tanya tentang apa yang kalian ketahui tentang al-muflis, siapa orang yang bangkrut di antara kalian. Tanyakan oleh Nabi SAW. Beliau juga pernah bertanya pada para sahabat yang saat itu kumpul, dan tiba-tiba terdengar suara yang keras. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa suara ini? Setelah mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, barulah dijawab oleh Nabi dan dijelaskan bahwa ini adalah suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari tepi neraka, dan sekarang dia baru sampai ke dasar.
Ya, para sahabat saat itu sudah penasaran apa ini. Ya, diberikan pertanyaan oleh Nabi SAW supaya ketika mendengar jawabannya akan tertanam di dalam diri mereka. Nah, ini maksud Syekh menjadikan kitabnya ini berupa tanya jawab. Ujiba 'alaiha ma'a dzikri dalil min al-Qur'an wal hadits. Diberikan jawaban terhadap masing-masing dari pertanyaan tersebut dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadits. Jadi masing-masing pertanyaan antum akan lihat nanti disebutkan jawabannya dan disertai dengan dalil dari Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Lihat innal qari'u ila sihhatil jawab, supaya orang yang membacanya, orang yang mendengarnya tenang dengan jawaban. Jadi bukan hanya akal-akalan, pengarang saja, tapi disebutkan jawabannya beserta dengan dalilnya. Karena memang masalah akidah ini adalah masalah yang baik dan tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun kembali kepada wahyu yang Allah mensyaratkan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, hanya didapatkan oleh seseorang dengan dia mempelajari. Karena memang itulah makanan hati yang sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan badan kita dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang cocok untuk badan kita berupa makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan hati-hati kita, kalbun-kalbun kita, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyediakan makanan bagi kalbun tersebut. Dan makanan bagi kalbun tersebut adalah zikrullah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mempelajari akidah. Allah as'alu ayyan bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Jamil Zainu. Kemudian beliau memasuki pembahasan yang pertama, haqqullahi 'alal 'ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba. Di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi, dan kita adalah hamba-hamba Allah, adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata hak, sesuatu yang harus kita penuhi. Seorang anak di dalam rumah kita punya hak atas kita yang harus kita penuhi, berupa nafkah, wahid, makan, sandang, papan. Demikian pula kita sebagai seorang suami memiliki hak atas istri kita berupa ketaatan. Demikian pula sebaliknya seorang istri juga memiliki hak atas suaminya berupa nafkah yang zahir maupun yang batin. Dan masing-masing dari kita
berusaha untuk memenuhi hak-hak tersebut. Bahkan kita hidup di sebuah negara yang sampai dalam masalah atau beberapa permasalahan hak hewan atau hak orang yang sudah tua atau hak orang yang cacat, mereka sangat-sangat diperhatikan. Berusaha untuk memenuhi hak-hak masing-masing dari orang-orang tersebut. Maka di sana ada hak yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Kalau kita punya perhatian untuk menunaikan hak istri kita, menunaikan hak anak kita, dan kita berusaha untuk jangan sampai lalai, jangan sampai kita merugikan mereka, maka tentunya terhadap hak yang lebih besar ini harusnya kita lebih memiliki, yaitu hak Allahu Rabbul Alamin atas kita semua. Hak Allah yang telah menciptakan kita. Hak Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rezeki kepada kita. Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yang tidaklah sampai kepada kita kenikmatan sekecil apapun, baik sesuap nasi atau seteguk air, kecuali itu berasal dari Allahu Rabbul Alamin. Harusnya perhatian kita terhadap hak ini lebih besar daripada perhatian kita terhadap hak-hak yang lain. Makanya beliau jadikan ini di bab yang pertama di dalam bab Haqqullah 'alal ibad. Hak Allah Azza wa Jalla atas para hamba, dan kita semuanya adalah hamba. Pertanyaan yang pertama, as-su'alul awal, limada khalaqana Allah? Untuk bisa memahami bab ini, maka beliau mendatangkan beberapa pertanyaan. Digiring kita sampai kepada pemahaman keharusan untuk menunaikan hak Allah yang satu. Pertanyaan yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Untuk apa kita ada di dunia ini? Sebelumnya, kita dalam keadaan tidak memiliki wujud sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menjadikan kita setelah sebelumnya kita tidak ada. Untuk apa? Pertanyaan yang sangat penting, yang kalau sampai kita tidak tahu jawabannya, maka kita akan hidup di dunia ini dalam keadaan tidak terarah, tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan itu akan berimbas pada perkara-perkara yang lain. Ketika seseorang tidak tahu tujuannya, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan juga kesengsaraan seseorang. Untuk anak sendiri ketika datang ke sini, tentunya sudah tahu tujuannya apa dari Indonesia. Apa tujuannya? Jalan-jalan. Tentunya tujuan utamanya adalah kita ingin mengajar, ya, ingin berdakwah, ingin menyampaikan. Maka hendaklah, kalau memang sudah tahu tujuannya seperti itu, ya konsep. Ya, mengetahui tujuan utama kedatangan seseorang datang ke sebuah daerah atau sebuah, sehingga jangan sampai dia kemudian berpikir yang lain-lain. Mau beli rumah misalnya di sini nggak kepikiran, ya, atau mau punya tanah di sini nggak kepikiran. Kenapa? Karena itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan di sini adalah ingin bertemu dengan ikhwah, mengajarkan kepada mereka apa yang kita tahu tentang agama Allah Azza. Seseorang ketika tahu tujuannya, dia sudah tidak bingung lagi untuk ketika dia berada di tempat tersebut. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang penting. Demikian pula dalam kehidupan kita.
Kalau kita tahu tujuan kita hidup di sini, maka seseorang bisa memprioritaskan mana yang seharusnya menjadikan dia bahagia, mana yang menjadikan dia sedih. Seandainya dia kehilangan sesuatu, apakah mengharuskan dia seakan-akan kehilangan dunia dan seisinya. Maka orang yang tahu tujuan dia diciptakan, maka dia akan berjalan hidup di dunia ini dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan dia bahagia. Contoh misalnya orang yang mendapatkan musibah. Ketika dia tahu bahwasanya tujuan dia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Selama dia masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih bisa sholat, dia masih bisa sujud, dia masih bisa berzikir. Kemudian dia mendapatkan musibah, sakit misalnya, kanker atau yang semisal. Ketika dia melihat diri, alhamdulillah saya masih bisa melakukan sholat, saya masih bisa berzikir kepada Allah, maka musibah yang menimpa fisiknya tidak akan menjadikan dia kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama dia di sini masih terpenuhi. Pasti dia ingat, pasti dia lakukan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu tujuan hidup. Ketika dia ditimpa musibah meskipun kecil di mata manusia, tapi menurut dia adalah sesuatu yang besar. Sehingga musibah kecil saja yang menimpa dia, kemudian akhirnya menjadikan dia berkeinginan untuk menghabisi hidupnya dengan cara, ya kalau tidak ada manusia yang bersedia membunuh dirinya, dia akan bunuh dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu tujuan dan hidup. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, padahal itu adalah musibah yang sangat remeh, yang sangat kecil, sakit misalnya, atau putus cinta misalnya, akhirnya menjadikan dia putus asa dan berkeinginan untuk menghabisi hidup. Ini adalah akibat dari seseorang tidak mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Hanya beliau mengatakan di sini, pertanyaan yang pertama adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Beliau mengatakan khalaqana lina'budahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan supaya kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ringkas. Tapi kalau sudah diilmui oleh seseorang, kebaikan dunia akhirat yang seolah akan dia dapat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk dunia, tetapi untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Menjadikan seluruh ibadah, kalau itu sebuah ibadah hanya untuk Allah saja, tidak diberikan kepada yang lain. Wajdalu qawlu ta'ala fi suratil Dhariyat. Dan dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ayat yang jelas. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dan kita adalah satu di antara manusia tersebut. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa qawluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Allah atas para hamba adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ayat yang jelas dan hadis yang sangat jelas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan tentang hikmah dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Baik, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ma hiyal ibadah. Kalau kita sudah tahu tujuan kita di sini adalah untuk beribadah, maka pertanyaan yang selanjutnya yang penting harus kita ketahui adalah apa itu ibadah? Jangan sampai seseorang sudah tahu saya di sini adalah untuk ibadah, kemudian seseorang tidak tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Karena kalau dia tidak tahu, bagaimana dia bisa mewujudkan tujuan tersebut? Atau kerja di instansi tertentu, ada yang di rumah sakit, ada yang di panti jompo, ada yang di restoran misalnya, tentunya masing-masing memiliki tujuan. Masing-masing diberitahu, kita tujuannya seperti ini, visi dan misi kita ini. Antum jobnya ini, antum di divisi ini, antum bagian ini, tujuannya adalah ini, tugas antum adalah tentunya supaya bisa mewujudkan tujuan-tujuan tadi dan tugas-tugas tadi, masing-masing antum harus memahami tugasnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dengan baik? Istilah-istilahnya, tujuannya adalah demikian yang pertama. Maknanya adalah demikian dan demikian. Belum antum melaksanakan tugas itu, tentunya antum berusaha untuk memahami terlebih dahulu. Itu dalam masalah dunia. Nah, ini masalah akhirat. Kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, berarti yang ada di benak kita masing-masing, apa itu ibadah? Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan ibadah tersebut. Kita ingin melaksanakan ibadah tersebut, menunaikan tugas tadi. Makanya sangat pas sekali beliau menyebutkan setelahnya makna ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'al. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi di situ ada kata cinta, antum garis bawah. Itu kata itu adalah kata kunci. Bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, sesuatu yang dicintai oleh Allah terkadang berupa ucapan, terkadang berupa perbuatan. Tapi kalau itu dicintai oleh Allah, berarti itu ibadah. Berarti ibadah terkadang berupa ucapan, seperti misalnya membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, terkadang berupa perbuatan. Ya, seperti misalnya melakukan sholat, berhaji. Bahkan secara lengkap disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-zahirati wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Berarti ibadah ada yang zahir, yaitu kelihatan, dilihat oleh manusia, dan ada ibadah yang batin yang tidak dilihat oleh manusia, seperti misalnya rasa tawakal yang ada di dalam diri seseorang, atau merasa diawasi oleh Allah,
yang ada di dalam diri seseorang. Ini tidak dilihat oleh orang lain. Tapi itu adalah merupakan jenis ibadah. Intinya pada kata mahabbah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau dicintai oleh Allah berarti itu adalah ibadah. Beliau menyebutkan contohnya kad-du'ai was-salati wal-dzabhi. Seperti misalnya doa. Ini berupa apa ini? Kalau doa, ucapan atau perbuatan? Berupa ucapan. Was-salati, dan juga salat. Ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Karena di dalam salat ada gerakan, ada ucapan juga. Wal-dzabhi, ucapan atau perbuatan? Dua-duanya juga. Karena di situ ada tasmiyah, ada juga di situ penyembelih yang menggerakkan pisau. Wa ghairiha, dan selainnya. Menunjukkan bahwasanya ibadah bukan hanya yang disebutkan di sini, tetapi ada contoh-contoh yang lain. Intinya apa? Semuanya mengerucut atau faidahnya, kuncinya adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana kita mengetahui itu dicintai oleh Allah? Tentunya dari dalil, dari Al-Quran maupun dari hadis. Kita tahu bahwasanya itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Contoh misalnya, Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Oh, berarti Allah mencintai, di antara yang dicintai oleh Allah adalah bertaubat. Kalau itu dicintai oleh Allah, berarti taubat merupakan apa? Ibadah. Kalau itu ibadah, kita lakukan. Dan jangan sampai seseorang menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai tatahur, berwudu, ya. Makanya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Dan seterusnya. Ketika seseorang tahu itu adalah dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan terkadang kecintaan Allah tidak harus disebutkan yuhib, Allah cinta atau ahab, tapi mungkin saja Allah memuji. Ketika Allah memuji, meskipun tidak disebutkan kata mahabbah, kita tahu bahwasanya Allah tidak memuji kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memuji orang yang menyempurnakan nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Subhanahu wa taala memuji di sini mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan nazarnya, dan mereka takut suatu hari yang kejelekan di hari tersebut adalah kejelekan yang sangat menyebabkan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menyempurnakan nazar. Dari mana? Karena Allah memuji orang-orang yang menyempurnakan. Kemudian beliau mengatakan qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat ini adalah berupa ucapan dan juga perbuatan. Wa nusuki, dan juga sembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan kematianku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Nusuki maknanya adalah dhabihi lil haywanat, sembelihanku terhadap hewan. Menunjukkan bahwasanya di antara ibadah yang dicintai oleh Allah adalah menyembelih. Sehingga kalau itu merupakan ibadah, haram hukumnya dilakukan
sembelihan tersebut untuk selain Allah, siapapun dia, meskipun seorang nabi sekalipun atau seorang jin, maka tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena berdasarkan dalil, menyembelih adalah termasuk ibadah. Tugas kita di dunia mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan sampai kita melalaikan tugas ini, merupakan tugas ini, justru kemudian menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Tunjukkan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan sesuatu yang wajib di antara ibadah dan juga sesuatu yang sunnah, dan bahwasanya ibadah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ibadah-ibadah yang wajib. Seperti apa? Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi orang yang kaya, haji bagi orang yang mampu. Maka ini adalah perkara-perkara yang wajib yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makanya beliau mendatangkan hadits qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini Allah mengatakan, ahabba ilaihi, yang lebih aku cinta. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terkadang sesuatu itu adalah wajib, dan terkadang ibadah tersebut hukumnya adalah sunnah. Dan di sini kita mengetahui kesimpulannya bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sholat ibadah atau bukan? Ibadah. Dari mana kita tahu? Cintai Allah. Hah? Baik. Dalilnya apa? Kalau Allah mencintainya. Qul inna sholati wa nusuki. Baik, di sini disebut. Baik, kalau tawakal ibadah atau bukan? Ibadah. Dari mana kita tahu ibadah? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada ya, ada ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, bisa. Atau ayat yang lain? Baik. Kalau berdoa ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah. Dari mana kita tahu? Doa wal ibadah. Apa? Hadis, Ustaz. Hadisnya jelas. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Nah, ini maksud kita adalah kalau kita tahu itu adalah ibadah, doa, bertawakal, kemudian berpuasa, menyembelih, sholat itu adalah ibadah. Berarti tugas kita yang utama adalah menyerahkan ibadah-ibadah tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini poin yang kedua yang ingin disampaikan oleh. Poin yang ketiga, kaifa na'budullah. Bagaimana kita menyembah Allah? Kalau memang sudah tahu sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, tawakal adalah ibadah. Bagaimana cara kita melakukan ibadah-ibadah tersebut? Apakah kita melakukan sholat, puasa, haji dengan cara kita masing-masing, atau sesuai dengan petunjuk dari Allah? Nah, ini poin yang ini disebutkan oleh beliau setelah. Ini juga termasuk poin yang penting.
Kalau sudah kita tahu pengertian ibadah dan kita ingin melakukannya, apakah sekarang kita ngarang sendiri-sendiri atau kita mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka beliau mengatakan, kama amarana Allah wa rasuluhu. Kita beribadah sebagaimana Allah memerintahkan kita dan juga Rasulnya. Kita beribadah sebagaimana Allah memerintahkan kita, yaitu di dalam Al-Quran. Bagaimana cara bertawakal? Apakah tawakal maksudnya adalah kita duduk manis di rumah, kemudian mengharap semoga ada orang yang kirim soto, atau kita bekerja? Kan ada caranya bertawakal. Sholat, apakah caranya dengan hanya sekedar mengingat Allah SWT dialah yang Maha Kuasa? Ketika datang waktu zuhur, subuh, setelah itu selesai tanpa ada di sana bacaan, tanpa ada di sana takbir. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Wa rasuluhu, dan juga diperintahkan oleh Rasul, yaitu di dalam hadis-hadis yang sahih. Seandainya dalilnya ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, cukup. Atau sebaliknya disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, juga sudah cukup. Karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dua-duanya disebutkan ada di dalam Al-Quran maupun hadis cara untuk melakukan ibadah. Apa dalilnya? Bahwasanya ibadah harus kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Allah Ta'ala Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Athi'ullah, taatilah Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul. Itu apa yang ada di dalam. Berarti terkadang ibadah disebutkan di dalam Al-Quran, dalilnya dan juga tata caranya. Ya, seperti misalnya pembagian zakat. Itu 8 asnaf, ya 8 golongan. Kita shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Demikian pula tentang misalnya tentang haji, tentang puasa disebutkan juga di dalam Al-Quran. Wa athi'ur rasul, dan taatilah Rasul. Di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berbagai ibadah. Seperti misalnya perintah untuk melakukan puasa Senin Kamis. Ya, kalau kita cek di dalam Al-Quran, ya, tidak ada secara langsung bahwasanya Nabi SAW menyebutkan untuk menyuruh kita untuk melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Tapi kita temukan di mana? Kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita taat. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan di antara maknanya adalah jangan sampai kita melakukan amalan yang tidak ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Ya, baik. Maknanya adalah seseorang sudah melakukan amalan dan dibatalkan dengan riya, dengan sum'ah, atau dia melakukan amalan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ai
ghairu maqbulin, maksudnya adalah tidak diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya ibadah tidak bisa kita mengarang sendiri, harus kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Kalau tidak, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada kita semuanya, dan di antara tujuannya adalah supaya nabi tersebut mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Boleh sampaikan selama 20 tahun lebih, yang selama 23 tahun sedikit demi sedikit belajarkan kepada kita berbagai ibadah tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Sampai terakhir kali Allah mewajibkan haji, dan Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah beliau melakukan ibadah haji, dan setelah wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum Assalamualaikum." Oh, dari Muhammad Sulaiman. Tes. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Ini adalah ayat dalam surat Al-Maidah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu wukuf, dan dengan wukufnya para jamaah haji berarti telah sempurna Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 fondasi agama. Dan haji merupakan rukun Islam yang terakhir, dan wukuf di Arafah tidak adalah rukun yang paling besar dari ibadah haji. Kemudian beliau menyebutkan pertanyaan yang selanjutnya adalah, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan juga rasa harap? Karena kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah untuk beribadah, dan ibadah harus dengan dalil, bagaimana sekarang kita beribadah? Bolehkah seseorang ketika beribadah, di situ ada rasa takut kepada Allah? Jadi dia sholat karena takut diadab oleh Allah. Dan sholat karena ingin masuk ke dalam surga Allah. Bolehkah yang demikian? Saya mengatakan, na'am, na'buduhu kadzalik. Iya, kita menyembah Allah dengan cara seperti itu. Seseorang sholat atau dia menuntut ilmu karena khawatir dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala shadidul iqab, zat yang pedih adabnya. Dan dia sadar dia sholat karena ingin mengharapkan rahmat dari Allah. Dialah yang wasiat rahmat adalah meliputi segala, dan bahwasanya rahmatnya adalah dekat dengan orang-orang yang beramal, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka dia pun melakukan sholat, di satu sisi dia khawatir adab Allah Azza wa Jalla, dan di sisi yang lain dia ingin mendapatkan pahala dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang benar. Allah Ta'ala yasiful mu'minin. Dalilnya apa? Allah berfirman mensifati orang-orang yang beriman. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dalam surat As-Sajdah. Tajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Allah memuji orang-orang yang beriman.
Bahwasanya di malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Lembur. Lembur kerja ya. Yad'una rabbahum, dalam keadaan mereka berdoa kepada Allah, dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah. Yad'una rabbahum. Saat yang lain tidur, dia gunakan kesempatan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan apa? Khaufan wa tama'an. Dalam keadaan mereka takut. Bangun dari tidurnya, takut dengan azab Allah, akhirnya mereka pun sholat. Bangun dari tidurnya, mengharap rahmat Allah, akhirnya mereka pun sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua sifat. Dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Bahkan Allah SWT memuji orang-orang yang beribadah dengan niat seperti itu. Nabi SAW, beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Kalau ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan, tentunya tidak akan dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti ikhlas tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ikhlas artinya adalah beribadah tanpa pamrih. Jadi kalau ibadah yang ikhlas menurut sebagian orang adalah ibadah yang tidak disertai keinginan untuk masuk ke dalam surga. Ibadah yang tidak disertai rasa takut terhadap ibadah yang ikhlas. Sempat ada potongan video ya orang Indonesia yang dia menyampaikan pemahaman yang salah dan penyimpangan seperti itu. Yang bahwasanya ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang tidak disertai dengan keinginan masuk surga dan tidak disertai dengan rasa takut dari neraka. Ini bertentangan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beribadah kepada Allah karena rasa takut dan juga rasa harap. Dan Nabi SAW yang kita semuanya sepakat beliau adalah orang yang paling ikhlas, ternyata di dalam ibadahnya beliau mengharap surga dan takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa makna ikhlas dalam ibadah? Ikhlas dalam ibadah adalah ketika seseorang beribadah dia mengharap pahala dari Allah. Tidak ikhlas dalam ibadah ketika dia beribadah mengharapkan pujian dari manusia, atau dia beribadah mengharapkan satu di antara kepentingan dunia. Jadi ini bertentangan dengan keikhlasan. Tapi selama seseorang ibadahnya adalah untuk mengharap surga, Allah SWT dialah yang masukkan seseorang ke dalam surga dengan sebab amalan. Atau seseorang beribadah karena takut diadab oleh Allah SWT di dalam neraka, maka ini masuk dalam kategori ikhlas di dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu. Kemudian yang kelima, ma huwal ihsanu fil ibadah. Di antara tata cara beribadah supaya ibadah kita maksimal adalah kita melakukan ihsan di dalam ibadah. Apa ini maksud dengan ihsan? Al-ihsanu huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadah. Jadi kalau seseorang ingin maksimal di dalam ibadahnya, sempurna di dalam ibadahnya, maka caranya adalah menghadirkan muraqabatullah.
merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadah. Karena ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, baik apa yang ada di dalam batinnya maupun apa yang ada di dalam lahirnya, maka dia akan memperbaiki zahir dan juga batin. Ketika dia sholat dan dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat pada hatinya, tujuan sholatnya apa? Maka dia akan berusaha membersihkan hatinya dari riya dan juga sum'ah. Lalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya kotor dengan riya, dengan sum'ah, akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan. Berdoa kepada Allah supaya dihilangkan kesyirikan kecil tersebut. Demikian pula ketika dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat zahirnya, maka dia pun akan berusaha bagaimana dia melakukan sholat tersebut sedemikian rupa sehingga sama dengan yang dilakukan oleh Rasul yang telah diutus kepada kita. Karena Allah melihat, dia sadar bahwasanya Allah melihat, coba takbirnya sama dengan takbir Rasulullah SAW atau rukuknya sama dengan rukuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Sehingga kalau dia merasa diawasi, dia akan berusaha memperbaiki sholatnya, baik tata caranya yang zahir maupun apa yang ada di dalam hati. Kapan ini terjadi? Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika antum kurang lebih jika kita bekerja di instansi manapun, kita punya pimpinan, kemudian kita sadar bahwa kita diawasi, kita harus memberikan laporan, maka kita akan bekerja semaksimal mungkin. Dan di sana ada muraqib, ada para pengawas, atau di sana ada CCTV, di sana ada yang mengawasi komputer kita jarak jauh, maka kita pun tidak bisa sembarangan keluar semaunya, ya mengerjakan pekerjaan semaunya. Mereka akan terus mengawasi, melihat bagaimana kinerja kita. Ketika tidak ada di sana pengawasan, maka para karyawan akan semaunya mereka bekerja. Kalau sudah semuanya, maka yang terjadi adalah kekacauan di dalam sebuah instansi pekerjaan. Nah, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala penyesalan yang lebih tinggi daripada. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka insya Allah ibadah kita akan baik, zahir maupun batin. Kalau tidak, maka seseorang akan semaunya dia melakukan ibadah, bermalas-malasan. Qala Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu ketika engkau berdiri, itu melakukan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihat dirimu ketika engkau bolak-balik di antara orang-orang yang bersujud. Maksudnya melihat dirimu dalam keadaan berdiri, salat, dan juga dalam keadaan bersujud. Allah melihat, mengawasi dengan seseorang ketika dia dalam keadaan berdiri, di dalam salatnya dia merasa diawasi oleh Allah, dan ketika dia bersujud melakukan gerakan-gerakan yang lain, dia pun juga berusaha untuk khusyuk sesuai dengan sunnah karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihat. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihatnya,
tidak sampai kepada derajat ini. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihat diri. Kalau itu tidak bisa sampai kepada tingkatan seakan-akan pemeliharaan Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melihat diri. Kalau orang sudah sampai derajat ini, maka insya Allah dia akan memperbaiki ibadah. Barakallahu fikum, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bab yang pertama. Yang kelima poin di atas adalah berkaitan dengan masalah ibadah. Tujuan utama, bagaimana tata caranya, di antara adabnya, dan bagaimana supaya kita bisa sampai kepada kesempurnaan di dalam ibadah, disebutkan oleh beliau dalam 5 poin di atas. Nah, kemudian bab yang kedua, sampai jam berapa? Hah? 9. Baik. Satu halaman lagi. Beliau mengatakan dalam bab yang kedua, anwa'ut tauhid wa fawaid. Bab yang kedua adalah tentang jenis-jenis tauhid dan beberapa faedah. Setelah beliau menyebutkan tentang ibadah, dan ibadah adalah salah satu jenis tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah, maka di dalam bab yang kedua ini beliau menyebutkan atau akan menyebutkan tentang 3 jenis tauhid sekaligus. Akan menyebutkan 3 jenis tauhid sekaligus. Jadi bab yang pertama adalah tentang ibadah. Dan ibadah adalah tak lain dari tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah salah satu di antara 3 jenis tauhid. Nah, beliau ingin menyebutkan di dalam bab yang kedua 3 jenis tauhid secara sekaligus supaya kita bisa memahami dengan benar tentang tauhid. Beliau memulai dengan pertanyaan, dimana arsalallahu rusul? Mengapa Allah mengutus para rasul? Jawabannya, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafyi syirki anhu. Allah mengutus para rasul tersebut adalah untuk mengajak beribadah kepada Allah dan menafikan kesyirikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengetahui di sini bahwa tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, selain dia adalah hikmah utama dan tujuan utama Allah menciptakan kita, maka ini adalah tujuan Allah mengutus para rasul. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Syaitan berusaha untuk melupakan tujuan. Dan Allah SWT dengan rahmatnya mengutus para rasul supaya para rasul tersebut mengingatkan manusia, mengingatkan mereka dengan tujuan utama. Karena manusia banyak lupa, digoda oleh syaitan. Sehingga banyak di antara mereka yang melupakan tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini beliau ingin mengingatkan kembali bahwasanya para rasul alaihi wassalam diutus oleh Allah untuk mengajak manusia mewujudkan tujuan utama mereka diciptakan. Apa dalilnya? Qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk berkata kepada kaumnya, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini adalah firman Allah. Ini ibadullah wajtanibut taghut. Supaya kalian
menyembah Allah dan menjauhi tagut. Apa yang dimaksud dengan tagut? Asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Ini adalah tagut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi mereka adalah saudara. Mereka adalah sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat, wa dinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Sehingga inti dari agama mereka adalah beribadah kepada Allah. Karena tadi disebutkan dalam ayat, diutus mereka adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah SWT dengan hikmahnya membedakan terkadang syariat yang dibawanya atau yang dibawa oleh Rasul tersebut. Tata cara ibadahnya satu, yaitu hanya kepada Allah, tetapi kadang tata caranya berbeda-beda antara sebuah kaum dengan kaum yang lain, sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, kita di syariat Nabi Muhammad SAW ada tayamum. Di dalam syariat sebelum beliau atau sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah tayamum. Itu hanya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Di dalam syariat kita, seandainya kita menemui waktu sholat, sedangkan kita berada di tempat yang jauh dari masjid, maka boleh kita sholat di tempat tersebut. Tapi kalau di dalam syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak diperbolehkan. Mereka harus melakukan ibadah di dalam bangunan. Baik. Di dalam agama Nabi SAW atau di dalam syariat Nabi SAW, yang disembah siapa? Allah Azza. Di dalam syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang disembah siapa? Allah. Makanya dikatakan di sini, wadinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu, yaitu beribadah kepada Allah. Tetapi untuk tata caranya mungkin saja berbeda. Intinya di sini bahwasanya para Rasul alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia dengan tauhidul ibadah. Mengisahkan Allah di dalam ibadah. Itu adalah jenis tauhid yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan ma huwa tauhidur rabb. Apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Ini jenis tauhid yang lain. Tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Tauhidur rububiyah adalah mengisahkan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Kalau tauhidul ibadah, mengisahkan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Ibadah. Berarti mengisahkan Allah di dalam beribadah. Tapi kalau tauhidul rububiyah, mengisahkan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah? Kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Seperti misalnya mencipta. Itu pekerjaan Allah atau pekerjaan manusia? Allah. Pekerjaan Allah. Maka kita isahkan Allah di dalam al-khalq. Artinya kita yakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah saja. Wat tadbir, dan juga mengatur alam semesta ini. Bagaimana mengisahkan Allah dalam pengaturan alam semesta? Meyakini bahwasanya tidak melakukannya kecuali Allah.
menggerakkan matahari dari timur ke barat, menghidupkan, mematikan, tidak melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Karena pekerjaan Allah bukan hanya mencipta, mengatur alam semesta, tapi di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang semuanya ini Allah SWT yang mengatur. Mengatur alam semesta, menghidupkan manusia, menjaga supaya jantung kita tetap bergerak. Allah SWT yang melakukan. Sehingga masih bergerak, masih memompa. Dan Allah SWT jalan yang menjaga kecepatan jantung tersebut. Seandainya itu lebih cepat sedikit saja, akan memudaratkan badan manusia. Dan seandainya dia berkurang sedikit saja, juga akan memudaratkan badan manusia. Allah yang menjaga. Masing-masing dari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan? Hanya Allah saja. Tidak ada yang melakukannya selain Allah Azza wa Jalla. Ini dinamakan dengan tauhidul ar-rububiyah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan-pekerjaan. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Rabb seluruh alam. Rabb di sini pengertiannya adalah mencipta dan juga mengatur. Di antara pengertiannya adalah mencipta dan juga mengatur. Berarti seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, yang menciptakan dan juga mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ardh. Engkau ya Allah adalah Rabb bagi langit maupun bumi. Pengertian Rabb adalah yang mencipta dan juga di antara pengertian Rabb adalah mencipta dan juga menciptakan langit dan bumi, dan juga mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti ini adalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah hubungannya apa dengan tauhid ar-uluhiyah? Apa hubungan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid ar-uluhiyah? Kalau kita sudah tahu tauhid ar-uluhiyah adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah. Tauhid ar-rububiyah mengisahkan Allah di dalam penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Sekarang apa hubungan antara keduanya? Nah, siapa yang tahu? Dua-duanya mengisahkan Allah. Samaannya ya. Baik. Sekarang hubungannya apa? Aku pikir sebentar. Kira-kira hubungannya apa? Adakah hubungan timbal balik atau konsekuensi antara dua tauhid? Gimana? Konsekuensi pencipta dan pencipta. Konsekuensi yang pencipta dan yang mencipta. Baik. Sekarang kembali kepada pengertian tauhidul rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Silakan. Coba salah nggak masalah. Benar apa lagi? Nggak masalah. Gimana Pak? Pemudanya Pak? Pemudanya belum bisa jawab. Ada yang mencoba hubungan antara tauhidul rububiyah dengan tauhid ibadah. Ini ada yang Dari mana? jawab dari Zoom, Ustaz. Dari Zoom. Ya. Masya Allah. Malu kita yang jawab dari Zoom. Baik, baik. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhidul rububiyah melazimkan tauhidul uluhiyah.
Melazimkan maksudnya di sini adalah mengharuskan. Bagaimana penjelasannya? Kalau seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah dialah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta selain Allah. Dialah yang mengatur alam semesta dan tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Apa keharusannya? Mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah saja. Ya kan? Kalau memang kita sudah yakin Allah dialah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta selain Dia, berarti kita hanya beribadah kepada yang mencipta saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berarti tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dan kebalikannya, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Seorang ketika dia mengisahkan Allah dalam ibadah, kenapa dia melakukan demikian? Karena di dalam hatinya dia meyakini bahwa tidak ada yang menyembah, tidak ada yang mencipta selain Allah. Berarti hubungannya tauhidur rububiyah mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, dan tauhid uluhiyah mengandung tauhidur rububiyah. Jadi orang ketika dia menyembah Allah saja, berarti terkandung di dalam hatinya keyakinan bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian beliau menyebutkan yang ke-8, ma huwa tauhidul ilah. Tauhidul ilah sama dengan tauhidul uluhiyah. Sama dengan tauhidul al-uluhiyah. Apa maksudnya? Huwa ifraduhu bil ibadah. Maksudnya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Itu tadi pengertian dari tauhidul uluhiyah yang sudah dijelaskan oleh Syekh di dalam bab yang pertama. Du'ai wa dhabahi wa nadhr, seperti misalnya berdoa, menyembelih dan juga bernadar. Contohnya saja. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti menunjukkan tauhidul uluhiyah. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali. Pertama kali bersahadat dan bahwa tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Menunjukkan hadis ini tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, seperti riwayat Bukhari, dan di dalam hadis atau di dalam riwayat Bukhari, ila wahidullah, sampai mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Berarti di sini atau di dalam sampai poin ini, yaitu poin yang ke-8, beliau telah menyebutkan dua tauhid, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Rububiyah. Insyaallah kita lanjutkan tauhid asma dan sifat pada Tuhan. Baik, mungkin masih ada waktu bagi para kawan sekalian yang memiliki pertanyaan dan sampaikan dan ditanyakan pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada malam. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang disampaikan kepada para jemaah. Kita berikan 3 pertanyaan untuk kesempatan untuk mengajukan 3 pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu. Dan kalau tidak ada, baru kita lempar kepada yang online. Ya. Ada pertanyaan dari Pak
dari bapak-bapak dulu? Mas-mas, Oh iya, Mas Bang. bapak ini. Sudah jelas perhatian Ada dua pertanyaan. atau gelas? Baik, Bapak, ada lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, nama pembagian dari tauhid yang tiga, yaitu dikatakan mereka menafikan hal tersebut. Bagaimana? Pembagian tauhid jadi tiga, dan insya Allah terbuka nanti besok. Itu adalah berdasarkan istiqrah. Berdasarkan istiqrah. Jadi maksud dengan istiqrah adalah dengan penelitian secara menyeluruh. Yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian diambil kesimpulan bahwa tauhid itu ternyata ada tiga jenis. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini digali dan diteliti dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Contoh misalnya, di dalam surat Al-Fatihah, itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di dalam mushaf dia adalah surat yang pertama. Allah SWT menyebutkan tiga tauhid. Baik. Misalnya, firman Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut sebagian ulama, ini adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Apa yang ada di dalam Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah seluruh alam. Dan Rabb artinya adalah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ini tauhid apa ini? Tauhidul rububiyah. Mengisahkan Allah di dalam rububiyah. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memiliki sifat penyayang. Yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Ini mengisahkan Allah dalam tauhid apa? Asma dan juga sifat. Maliki yaumiddin juga asma dan juga sifat. Kemudian Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami memohon pertolongan. Tauhid apa ini? Tauhidul uluhiyah. Jadi secara istiqrah ini baru di dalam surat yang pertama di dalam mushaf. Kita membuka apa yang ada dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Tidak akan keluar dari tiga jenis tauhid. Lalu kita kembali ke surat yang terakhir, An-Nas. Allah SWT juga menyebutkan tiga jenis tauhid ini dalam surat yang terakhir. Allah SWT mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Tauhid apa? Rububiyah. Rabbin nas. Malikin nas. Tauhid rububiyah dan juga asma dan juga sifat. Misalnya ilahin nas, sesembahan manusia. Tauhid uluhiyah. Berarti di dalam surat yang terakhir juga disebutkan tiga jenis tauhid. Oleh karena itu ini adalah dinamakan dengan istiqrah, dan cara seperti ini dilakukan oleh seluruh
ulama dari berbagai mazhab dalam berbagai cabang ilmu. Dalam masalah fikih, misalnya, para ulama mazhab ketika mereka berbicara tentang wudhu, mereka berbicara bahwasanya wudhu ini ada faraidul wudhu, furudul wudhu, beberapa perkara yang harus dibasuh di dalam wudhu, itu yang merupakan rukun wudhu. Dan di sana ada perkara-perkara yang mustahabbat, perkara-perkara yang disunahkan, yang dianjurkan ketika berwudhu. Dari mana mereka membagi amalan wudhu dengan seperti itu? Ada yang merupakan rukun, yang seperti misalnya membasuh wajah atau membasuh kedua tangan. Dan ada yang merupakan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Misalnya melakukannya 3 kali itu sunnah. Atau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu sunnah. Nabi SAW tidak pernah membagi. Oh, furudul wudu adalah demikian dan demikian. Atau perkara-perkara yang sunnah dari berwudu adalah demikian dan demikian. Beliau tidak pernah menyebutkan yang demikian. Salat, para ulama membagi ada rukun-rukun salat. Sujud termasuk rukun atau kewajiban? Termasuk rukun. Rukuk termasuk rukun atau kewajiban? Termasuk rukun. Yang kalau sampai tidak ada di dalam sholat kita, maka sholat kita tidak dianggap sholat. Di sana ada rukun, ada kewajiban, ada sesuatu yang disunah. Itu diakui oleh seluruh umat. Baik, dalam ilmu bahasa nahwu dan juga sharh, semua ulama tentunya mereka mempelajari bahasa Arab, mempelajari nahwu dan juga sharh. Mereka mengakui bahwasanya kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Tidak keluar dari 3 jenisnya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tidak keluar dari. Baik, al-masjidu. Fi'il atau huruf? Isim. Isim. Al-masjidu isim. Baik. Ila huruf. Yadribu. Fi'il. Ini akan keluar dari 3. Dari mana ini tahu? Karena mereka dahulu meneliti. Yang mereka cermati dalam Al-Quran, di dalam hadis, ucapan orang Arab tidak keluar dari 3 jenis ini. Artinya mereka pun mengatakan kalimat di dalam bahasa Arab harfun, ismun, dan juga itu saja. Dan ini dalam seluruh cabang ilmu mereka menyebutkan tentang dalil istidrak. Demikian pula dalam masalah termasuk dalam masalah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mubtada, yang diadakan oleh para ulama. Ini adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan juga hadits Nabi SAW. Sesuatu yang baru itu kalau tidak diambil dari Al-Quran dan juga hadits. Adapun sesuatu yang asalnya dari dulu adalah ada di dalam Al-Quran dan hadits, kemudian para ulama meneliti dan menyimpulkan, maka ini bukan dinamakan dengan sesuatu yang bid'ah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang menamakan ini sebagai trinitas supaya mengesankan ini adalah sama dengan trinitas yang ada di dalam agama Kristen. Maka ini adalah sebuah tipu daya yang mereka memberi nama sesuatu dengan sesuatu yang buruk dan dikesankan itu adalah sesuatu yang menyimpang, padahal sebagian tadi adalah pembagian yang berdasar
bukan sesuatu yang baru. Dan dengan kita mengetahui bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, maka dengan pembagian tersebut kita bisa memahami banyak. Dan itu yang tidak diinginkan oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, ketika kita mengetahui sebuah pembagian, ternyata tauhid adalah terbagi menjadi tiga jenis, kita akan mengetahui banyak, akan memahami banyak hal. Dan itu yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Ya, sehingga mereka pun dengan berbagai upaya, diantaranya adalah memberi nama pembagian tauhid menjadi tiga ini dengan nama-nama yang jelek. Yang seakan-akan itu adalah sama dengan penyimpangan yang ada di dalam sebuah agama, ya, atau seakan-akan itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Satu pertanyaan. Ya. Ya. Ini nanya tentang ibadah. Ya. Karena mungkin karena keterbatasan kita, mungkin karena kesibukan atau memang belum tahu karena belum belajar. Apa sikap kita misalnya gini, untuk menjadikan keseharian kegiatan sehari-hari kita sebagai ibadah, tapi sebenarnya kita sendiri belum tahu apakah tentang dalilnya, apakah ini ibadah atau bukan. Gimana sikap kita, mungkin kayak contohnya mencari nafkah dan contohnya mentaati peraturan pemerintah dan sebagainya, itu kalau nggak salah yang ada itu adalah ibadah. Tapi apakah segala sesuatu yang misalnya contohnya di sini kan pemerintahnya bukan Muslim, apakah mentaati peraturan pemerintah masuk dalam kategori ibadah? Di sana ada perkara-perkara yang memang dia ibadah yang makhluk, yang jelas-jelas itu adalah sebuah ibadah dan dilakukan dengan niat ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, seperti sholat, kemudian puasa, haji. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang dia adalah perkara yang mubah, yang seandainya seseorang bisa mengatur hatinya, mengatur niatnya, melakukan sesuatu yang mubah tadi untuk kepentingan ibadah dia, maka bisa bernilai ibadah. Contoh yang pertama tadi adalah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan bisa juga masuk di dalamnya adalah mentaati dan juga mendengar penguasa, mendengar dan taat kepada penguasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dasma wa tuti", adalah kalian mendengar dan taat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'at". Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT mengatakan, "Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri". Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Seandainya kita mendengar dan taat kepada pemerintah, dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka ini akan menjadi ibadah tersendiri. Dan pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah kaum muslimin. Karena Allah SWT mengatakan, "Wa ulil amri minkum", dan pemerintah kalian, atau pemerintah minkum di antara kalian. Dan para ulama menjelaskan di antara kalian maksudnya adalah di antara kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan asam wa ta'ah waliyin. Kemudian tentang mencari nafkah, ini juga termasuk yang diperintahkan. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki
Dan Allah SWT mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan harta yang mereka infakkan untuk mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Afala bil mar'i ithman an yughayyi'a man ya'ud." Cukup seseorang itu menjadi dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab. Dan ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya kemudian melalaikannya, maka ini adalah dosa tersendiri dalam agama. Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang bekerja, mencari nafkah, dan tujuan adalah ingin menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya, ini bisa bernilai ibadah. Memang di dalam agama kita diperintahkan seorang laki-laki, seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan kehidupan kita di sebuah negara pemerintah yang bukan termasuk kaum muslimin. Maka para ulama menjelaskan ditaati, tapi bukan karena kita melaksanakan firman Allah wa ulil amri minkum. Karena pengertian wa ulil amri minkum adalah siapa? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Adapun pemerintah yang mereka bukan orang Islam, maka ditaati kata para ulama lil maslahah, adalah untuk kemaslahatan bersama. Ditaati bukan karena agama, tapi karena untuk maslahat bersama. Itu yang difatwakan oleh para ulama. Jadi ketaatan kita adalah lil maslahah, untuk kemaslahatan bersama, bukan karena melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla wa ulil amri. Itu kan ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk apa? Nanti akan ada besok. Ya harus sekarang Pak ya? Iya. Ini hadiahnya besok. Ingetin deh. Demikian tadi bisa orang yang telah kita laksanakan, dan insya Allah sampai besok kita akan membahas untuk materi berikutnya. Kita butuh materi ini dengan kata-kata Subhanallah. Demikian acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, kurang mohon maafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.